Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ekonomi untuk paket C setara dengan SMA atau MA dengan materi menabung lebih awal. Banyak cara yang dapat dilakukan orang untuk menabung. Ada yang menyimpan uang di rumah, celengan, dalam bentuk perhiasan, atau menyimpan di lembaga keuangan. Pada dasarnya, menabung adalah menunda kebutuhan saat ini untuk dapat digunakan di masa depan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menabung berarti menyimpan uang di celengan, pos, bank, dan sebagainya. Terdapat lembaga jasa keuangan di Indonesia. Ada perbankan, bank umum konvensional, bank umum syariah, bank perkreditan rakyat umum, dan bank perkreditan rakyat syariah. Yang pertama ada jasa perbankan lain. Pada bank umum konvensional dapat berupa bank garansi, safe deposit box, sedangkan pada bank umum syariah ada bank garansi dan safe deposit box. Kemudian ada jasa dan produk perbankan, yaitu ada kredit, giro, deposit, dan tabungan pada bank umum konvensional dan bank umum syariah. Pada bank perkreditan rakyat umum ada kredit, giro, deposito, dan tabungan. Sedangkan pada bank perkreditan rakyat syariah ada pembiayaan, giro, deposito, dan tabungan. Pada lembaga jasa keuangan non-bank, pada bank umum konvensional ada asuransi, sedangkan pada bank umum syariah ada lembaga pembiayaan, pada bank perkreditan rakyat umum ada dana pensiun, dan yang terakhir pada bank perkreditan rakyat syariah ada lembaga jasa keuangan lain. Kemudian ada lembaga. Pada bank umum konvensional ada perusahaan asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang, agen asuransi, dan lain-lain. Kemudian ada bank umum syariah berupa perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Pada bank perkreditan rakyat umum yaitu ada DPPK, DPLK, dan BPJS. Pada bank perkreditan rakyat syariah ada pergadaian, lembaga keuangan mikro yaitu termasuk koperasi dan perusahaan penjamin. Selanjutnya ada produk dan jasa. Pada bank umum konvensional yaitu ada kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa berjangka, asuransi unit link, asuransi jiwa seumur hidup, asuransi kredit, asuransi jiwa, dan harta benda. Pada bank umum syariah ada pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, kegiatan usaha, pembiayaan lainnya, kegiatan usaha, sewa operasi atau operation lease, kegiatan usaha berbasis fee. Kemudian pada bank perkreditan rakyat umum ada program pensiun manfaat pasti dan ada program pensiun iuran pasti. Pada bank perkreditan rakyat syariah ada gadai, investasi emas, produk keuangan mikro, produk perusahaan penjamin, ada produk lembaga ekspor Indonesia, produk perusahaan, dan pembiayaan sekunder Indonesia. Nah, dari tabel, perbankan memberikan layanan penyimpanan uang berupa giro, deposito, dan tabungan. Lembaga jasa keuangan lainnya memberikan layanan penyimpanan uang dalam bentuk emas yang disebut dengan investasi emas dan produk keuangan mikro. Adapun bentuk simpanan. Adapun bentuk simpanan di bank, yang pertama ada giro. Giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan dengan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Nah, giro ini memiliki fasilitas penarikan melalui cek atau bilet giro, mendapatkan laporan bulanan berupa rekening koran atau detail mengenai mutasi rekening, jumlah uang yang masuk dan keluar dari rekening, tujuan dan tanggal transaksi yang dikirimkan ke alamat nasabah. Umumnya rekening giro tidak memberikan bunga, jikapun ada jumlahnya sangat kecil, lebih kecil dari bunga tabungan. Yang kedua ada deposito berjangka, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Nah, deposito berjangka ini jangka waktu deposit
depositonya umumnya ada 1, 3, 6, 9, 12, dan 24 bulan atau kesepakatan dengan bank. Ada fasilitas ARO atau Automatic Rollover yang berarti perpanjangan otomatis deposito. Umumnya setoran awal terendah yaitu 500.000. Deposito tidak memiliki saldo minimal. Jadi pada saat deposito jatuh tempo, maka semua uang yang disimpan dapat ditarik kembali secara penuh secara tunai maupun non-tunai atau pemindah kupon. Pencairan deposito sebelum jatuh tempo umumnya dikenakan denda tertera pada perjanjian pembukuan deposito. Kisaran bunga deposito kini berada di 4-8 per tahun dan dikenakan pajak. Kemudian dapat dijadikan agunan atau jaminan kredit. Yang terakhir ada tabungan, yaitu simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang telah disepakati. Tabungan dapat diambil kapan saja. Persyaratan setoran awal dan setoran minimal atau mengendap. Penarikan uang dapat menggunakan buku tabungan atau ATM, yaitu anjungan tunai mandiri. Pendapatan bunga antara 1 sampai 3 per tahun dan dikenakan pajak. Biaya administrasi dikenai per bulan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.